Dame na sumurung sian salu na roha yung mangaramuti ate-ate do pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Jamita na denggan di bagasan ibadah perningotan di Tuhatay Yesus Kristus, ibadah perningotan hananaik di Tuhatay Yesus Kristus, ima na tersurat di kitab Injil Lukas Ponggol 24 memuka sian ayat 44 lopus tu ayat 50 tolu songroma tersurat di si dungi mandok hatama ia tuhalahi ning iya ma akka onma nahu pabuahian dihamu dopak rap do beau do hamu akon terjadi do sudena sangat ahana tersurat taringot tuau di akka buku ni si Musa dohot buku ni akka panurirang dohot Mazmuri dungi dibuka Yesus ma pikiran ni halahi aco diastui halahi na nidok ni buku na badiai dungi didok Yesus ma tu halahi nadung tersurat hiando di buku na badiai akon manaon perkacitan do Kristusi jana mulak mangulu ia sian hamatean di ari patoduhon sada muse tersurat hiando akon ni jamitahon do tusude bangso marhite-hite guarni Kristusi bahaso na giot ampunan ni dibatama akka dosa muda dipauba jolmai rohana sian akka dosana dosa ni halahi jana mamukka ma berita sian Jerusalemon jadi hamuma nagabe saksi ni sudenai au sandiri pe tongosok pudo tu hamu sanga ahana dung dijanjihon di damang tapi akon laing paition mundo di kotaon lopus ni solukkon tu hamu hagogoon nasian ginjangi dungi di oban Yesus mahalahi tu balian lopus tu Betania diangkat ia ma di si tangan nia mamasu-masu halahi jadi taranna mamasu-masu ia tu halahi marsirang maya sian halahi manaik maya tu benua ginjang dungi di tukap mahalahi marsom batu sia lalu mulak mahalahi tu Jerusalem mardongan jok miroha situtu jadi toktong ma halahi dibagas ni debata dipuji-puji halahi ma debata di si ima sahatna merende mahita Horas ma di tasudena. Selamat hari hananaik ma di hita. Terima kasih ma di Tuhatta ake bisa hita muse romar somba Tuhan di bagas joronaon dung minggu na solpu marpungu hita di bagas joroni di bata jana hati haon roh hita muse laho membegi jamita na denggan laho padenggat kon pangalaho pambahenan panaili do dohot parhota di bagas darion tengok masa ada peristiwa sian 5 peristiwa besar agama Kristen mulai Natal, Jumat Agung, Paskah, yang keempat Hananaik kenaikan Yesus dan yang kelima nanti terakhir turunnya Roh Kudus. Hari keempat hari raya besar agama Kristen ima terangkat Yesus di benua ginjang jana marhite-hite parminggota sadarion tema ni pesta Hananaik Tuhan Yesus ima
Yesus terangkat ke surga dan bersuka cita. Yesus naik ke surga, terangkat ke surga dan bersuka cita. Peristiwa naiknya Yesus ke surga ini adalah sebuah penggenapan janji Tuhan, bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Maksudnya dia, Yesus, telah lahir, kemudian dia mati di Golgota, kemudian dia dikubur dan bangkit dari antara orang mati. Tugasnya akan segera berakhir dari dunia ini, maka dia akan naik ke surga. Jadi peristiwa naik ke surga merupakan momen yang sangat penting, karena di sini nanti akan terlihat oleh para murid Yesus naik ke surga dengan awan, dan ketika itu juga sekaligus terjadi pergantian tugas pelayanan dari Yesus kepada para murid. Jadi selama ini Yesus mengajar, Yesus memberi nasihat, Yesus membimbing, Yesus memberi contoh, memberi teladan. Dan setelah peristiwa kenaikan ke surga, itu berarti semua proses pembelajaran telah usai. Semua proses pembimbingan telah usai. Kini tiba saatnya untuk mulai melanjutkan karya Yesus di bumi ini. Pengajaran-pengajaran Yesus kepada para murid kini waktunya untuk diwejantahkan, diwujud nyatakan melalui pelayanan para murid di tengah bangsa, di tengah umat percaya. Ini yang kita lihat. Jadi ada peristiwa estafet dari peristiwa pembelajaran oleh Yesus akan berganti pembelajaran oleh para murid. Peristiwa pembimbingan oleh Yesus akan diteruskan oleh pembimbingan oleh para murid. Peristiwa pemberian teladan dari Yesus akan diteruskan pemberian teladan oleh para murid. Tentu itu nanti akan bagian dari kita. Sehingga inilah peristiwa yang sangat momentum untuk kita ambil bagian dari karya misi Yesus di bumi ini. Jadi Yesus terangkat ke surga merupakan tindakan misi yang terakhir. Tindakan misi yang terakhir di bumi ini. Dan Yesus tidak akan melakukan misinya lagi di bumi ini sampai dia datang kali kedua. Saya ulangi bahwa Yesus tidak lagi melakukan misinya di dunia ini sampai dia datang kali kedua ke bumi ini. Dan misinya itu akan kita lanjutkan. Dulu para murid melanjutkan, dan kini kita yang akan melanjutkan. Secara khusus warga jemaat GKPA yang ada di Helvetia ini. Jadi karyanya akan kita lanjutkan. Kemudian kenaikan Yesus menegaskan identitasnya sebagai raja. Bahwa dulu dia sebagai manusia yang hina, dia menjadi orang yang diolok, orang yang dicaci. Sekarang dia naik ke surga, membuktikan identitasnya bahwa dia adalah raja atas segala raja. Kalau di bumi ini dulu di kayu salib diberi dia gelar Indri. Inilah Yesus Nazaret Rex Yahudi dalam bahasa aslinya, dan artinya inilah raja orang Yahudi. Tetapi Yesus tidak mau disebut raja orang Yahudi secara politis, tapi dia hendak disebut raja orang Yahudi dan raja atas segala raja. Maka bukti bahwa Yesus adalah raja segala raja, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah, membuktikan bahwa dia benar-benar anak raja. Peristiwa Yesus naik ke surga, selain dia membuktikan identitasnya, selain dia hendak menggantikan atau memberi estafet kepada para muridnya, juga peristiwa Yesus naik ke surga harus dianggap sebagai peristiwa sukacita. Ini yang kontradiksi. Yesus pergi ke surga, terangkat ke surga, tapi kita bersukacita. Ini kontradiksi. Biasanya kalau ada orang yang pergi, anak kita pergi kuliah ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, atau ke luar Medan, rasanya hati kita bersedih. Kita kehilangan anak yang kita kasihi untuk sementara waktu. Tapi kali ini Yesus terangkat ke surga, tapi disuruh kita bersukacita. Kalau kita baca ayat yang ke-52, mereka
ayat yang ke-52 berkata begini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Makanya saya katakan ini kontradiksi. Perpisahan diakhiri dengan sukacita. Nah, ini yang tidak biasa. Tapi Yesus hendak menyatakan bahwa perpisahannya tidaklah membuat orang bersedih. Mengapa? Karena dia telah mengajar para murid. Dia telah mendidik para murid. Dia telah membimbing para murid, bahkan membekali para murid untuk bersukacita. Kehadiran Yesus tidak lagi dalam secara fisik. Kehadiran Yesus digantikan dengan Roh Kudus. Maka Yesus berkata, kalaupun saya berangkat atau naik ke surga, maka akan ada Roh yang menyertaimu, yang akan membuat engkau bersukacita senantiasa. Itulah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, sehingga tidak perlu ditangisi. Maka dia berkata, jangan tangisi. Jangan hanya berada di Yerusalem dan di bukit ini. Pergilah pulang dan bersukacitalah. Ini menjadi peristiwa yang hendak kita maknai pada perayaan hari kenaikan Yesus hari ini. Pertanyaan kita sekarang ialah, apakah makna dan arti dari peristiwa naiknya Yesus ke sorga atau terangkatnya Yesus ke sorga? Pertama, terjadi pemenuhan rencana keselamatan Allah. Jadi kalau nanti kita baca Yohanes 16 ayat 28, di sana disebutkan bahwa kenaikan Yesus ini merupakan pemenuhan rencana Allah. Bahwa Yesus bukanlah akan berada tinggal di bumi selama-lamanya. Karena dia adalah penjelmaan. Jadi penjelmaan itu tidaklah selamanya. Dia terbatas waktunya. Misalnya kalau kita ada orang yang menyamar supaya bisa mendapatkan pertolongan dari seseorang, samaran itu tidak lama. Penyamaran itu tidak lama, tapi dia hanya sementara. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus tidaklah lama. Dia punya batas waktu sekitar 33 tahun. Dari tahun 0 Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Tapi tahun 33 kealahan itu akhirnya kembali kepada Bapa, dan kemanusiaan Yesus mati dan naik ke sorga. Ini membuktikan bahwa kesementaraan Yesus sebagai tubuh Allah akan hilang dari bumi ini. Yesus secara fisik tidak mungkin lagi ada di bumi ini dan kita temukan di bumi ini. Maka dia akan menggantikan keberadaannya, eksistensinya, wujudnya dalam bentuk roh. Jadi inilah rencana Allah yang digenapi oleh Yesus. Maka tugasnya sebagai anak Allah telah selesai. Yang kedua, untuk kembali ke sisi Allah. Peristiwa naiknya Yesus ke surga itu hendak membuktikan bahwa dia sebagai Allah, sebagai penjelmaan Allah, akan kembali ke sisi Allah. Karena dia berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka peristiwa naik Yesus ke surga merupakan peristiwa kembalinya Allah yang menjelma di dunia ini kepada kodratnya di sorga. Jadi makanya para murid tidak merasa bersedih. Karena apa? Karena kealahan Yesus telah kembali kepada pemiliknya, kepada Allah, sang pemberi anak itu. Sehingga mereka yakin kehadiran Yesus selama di bumi ini sudah cukup bagi mereka. Memberikan pengajaran, memberikan pembimbingan, memberikan teladan bagi mereka yang akan mereka teruskan di bumi ini sebagai anak atau murid Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah untuk mengutus Roh Kudus. Posisi Yesus yang telah naik ke surga tidak akan membuat dunia ini atau umat percaya kehilangan arah, kehilangan pemimpin. Maka Yesus berjanji akan mengutus Roh-Nya yang kudus kepada umat percaya. Roh itulah yang akan menguatkan, Roh itulah yang akan menghibur, Roh itulah yang akan menyertai umat percaya. Sehingga kalaupun kita tidak bertemu dengan fisik, secara fisik dengan Yesus sekarang, jangan berkecil hati. Karena ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai kita. Penyertaan Roh Kudus berbeda dengan
kehadiran Yesus kala itu sebagai wujud manusia. Penyertaan Roh Kudus tanpa terlihat, tanpa fisik secara manusiawi, tetapi dia punya kuasa menyertai, melindungi, dan menolong kita. Ini bukti bahwa Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus sebagai bentuk dari penyertaannya kepada kita. Kalau dia berkata dalam Matius dulu, pergilah ke seluruh dan ke ujung bumi, aku akan menyertai engkau, bukan berarti Yesus selalu berada secara fisik di dunia ini. Penyertaannya dilanjutkan oleh karya penyertaan Roh Kudus di bumi ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna kenaikan Yesus ke surga ialah untuk persiapan kedatangan kali kedua. Jadi Yesus yang telah naik ke surga, dia akan datang kali kedua ke bumi ini. Untuk apa? Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Siapa yang pertama dihukum? Yang dihakimi? Orang yang hidup. Artinya apa? Jika seandainya hari ini Yesus datang kali kedua, kita yang hidup ini pertama harus siap diadili, dihakimi. Maka bersiap-siaplah senantiasa kapan kita diadili. Apakah tatkala kita masih hidup atau tatkala kita sudah di kuburan, sudah mati. Itu akan dihakimi oleh Yesus kalau dia datang kali kedua. Cuma persoalannya sekarang ialah banyak umat percaya di bumi ini percaya kepada orang-orang yang sudah pernah naik ke surga lalu turun ke bumi. Ini aneh ini. Ada pendeta yang mengaku pernah ke surga lalu turun ke bumi. Atau orang percaya naik ke surga turun ke bumi. Itu menurut saya tidak teologis. Karena Yesus baru sekali naik ke surga dan belum turun-turun hingga hari ini. Itu Tuhan. Apalagi kalau kita manusia bisa naik ke surga turun ke bumi, melebihi Yesus itu. Jadi pengajaran-pengajaran seperti itu tidak sehat. Jadi kalau sudah pergi ke surga, biarlah kau di surga. Jangan turun lagi ke bumi. Sedangkan si Lazarus aja pun tidak bisa lagi turun ke bumi. Atau siapa itu orang kaya minta kepada Abraham, kalau boleh kembalilah ke rumah, masih banyak saudara kami yang belum kenal Tuhan. Apa kata Tuhan? Ada kitab suci dan para nabi. Tak perlu turun dari surga. Hanya tinggal baca kitab suci dan ada para nabi, maksudnya para hamba Tuhan. Jika hamba Tuhan tidak bisa mentobatkan kita, kitab suci pun tidak bisa mentobatkan kita, udahlah pilih aja neraka. Gampang kan? Kalau ingin ke surga, surga itu perjuangan. Neraka itu tidak butuh perjuangan. Udah berlaku jahat aja masuk neraka semua. Itu kan? Tapi surga itu harus diperjuangkan. Itu makanya kita datang setiap minggu ke sini. Ini perjuangan masuk surga ini. Jangan absen-absen masuk datang ke gereja. Kalau absen-absen datang ke gereja, itu main-main itu. Kadang-kadang mau ke surga, kadang-kadang ke neraka. Kalau ingin ke surga, setialah datang ke surga di gereja Tuhan. Kan begitu. Kalau ingin dapat ijazah di sekolah, absen sekarang hanya 4 kali, 5 kali gagal. Guru-guru di sini pasti begitu. Kalau dia absen 5 kali, tidak datang kuliah atau sekolah belajar, gagal dia, tidak dapat nilai bagus. Begitulah ke surga. Perjuangan kita ialah di dunia fana ini harus berjuang setia kepada Tuhan. Karena ke surga saya katakan perjuangan, neraka tak perlu berjuang. Maka setialah beribadah kepada Tuhan di GKPA Helvetia ini kalau terdaftar di sini sebagai jemaat. Kalau sudah terdaftar di sinilah beribadah. Di sinilah kita dibentuk rohani kita, bukan di gereja lain. Yesus mengajar begitu. Jangan pelin-pelan, jangan main-main. Sekali kita menentukan arah hidup kita, teruslah berjalan dalam jalan itu. Kecuali pindah, berarti kita ganti jalan kita. Ini perjuangan kita masuk surga. Yesus saja berjuang untuk naik ke surga. Dia rela mati, dia rela disalibkan, dia rela dimasukkan ke dalam liang kubur, lalu dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Itu perjuangan yang panjang. Itu anak Allah.
Kita apakah setara dengan anak Allah? Maka perjuangan kita harus lebih hebat dari perjuangan Yesus. Maka kita harus berjuang. Ini yang keempat. Kenaikan Yesus ke surga ialah persiapan untuk datang kali kedua. Yang kelima, untuk memperjuangkan kepentingan umatnya. Jadi naik ke surga memperjuangkan kepentingan umat percaya. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi tempat kita di surga sudah disediakan oleh Yesus. Jadi jangan ragu masuk surga. Tempatnya sudah ada. Tapi jangan percaya pada ajaran saksi Yehova yang mengatakan di surga itu penghuninya hanya 144.000. Kalau hanya 144.000-nya kursi di surga, ngapain kita percaya sekarang? Penduduk bumi ini aja sudah 7 miliar, belum dihitung yang sudah mati. Kalau hitung sama yang mati, sudah ada 10 miliar. Kalau hanya 144.000-nya mau diperebutkan, tak usah percayalah. Maka kita tolak ajaran saksi Yehova. Tempat di surga itu luas, seluas-luasnya, tak hingga. Persoalannya ialah manusia yang ada di bumi ini yang tidak mau datang ke surga, lebih suka di neraka. Tidak mau melakukan kehendak Tuhan, lebih suka melakukan kehendak setan dan iblis. Maka selama di dunia ini ada banyak godaan untuk menggagalkan rencana Allah bagi kita untuk masuk surga. Karena itu sebagai manusia percaya, kita pun harus berjuang memastikan perjalanan kita pada akhir hidup kita, pastikan kita masuk surga. Amin. Amin. Agak sedikit yang mau masuk surga di sini. Pastikan akhir hidup kita masuk surga. Amin. Wow, 100% sudah masuk surga ini. Jangan ragu. Apapun yang kita kerjakan sekarang, baik ibadah, baik doa, baik baca kitab suci, melakukan kebaikan, itu perjuangan kita sedang berarak-arakan berjalan menuju surga. Kalau hanya untuk ke nerakanya akhir hidup kita, sedih sekali kita tinggal di dunia fana ini. Entah berapapun lamanya kita di sini, entah 70 tahun, entah 80 tahun, atau hanya 50 tahun, atau hanya 10 tahun. Pastikan entah berapa lama kilometer kita berhenti, kita penghuni surga. Ini yang kelima. Sehingga keyakinan kita dalam peristiwa kenaikan Yesus ini ialah Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kita katakan dalam hati kita, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan tempat bagiku di surga. Tapi jangan dulu sekarang dipanggil, gitu kan? Masih enak di bumi ini kan? Masih enak BPK Saksa gitu kan. Anak-anak sekolah belum kuliah, belum kerja, belum menikah gitu kan. Belum punya cucu dan sebagainya. Nantilah Tuhan kalau sudah waktunya panggil gitu ya. Sekarang jangan dulu. Kita sedang membangun gereja ini di GKPA LPT ini belum selesai. Kalau dipanggil nanti siapa yang menyelesaikan pembangunan ini kan? Kita harus kerja keras membangun rohani kita, juga kita membangun fisik gereja ini. Sehingga GKPA Helvetia yang kita idam-idamkan ini menjadi sebuah gereja yang cantik, indah. Kalau sudah cantik nanti jemaatnya bertambah. Kalau sudah cantik nanti jemaatnya semakin rajin berdoa, rajin beribadah di sini. Wah, itulah buktinya kita sudah percantik fisiknya, percantik hatinya, percantik warga jemaatnya yang rajin beribadah. Kalau itu baru keren lah. Apa gunanya kita percantik gereja ini kalau orang yang datang tidak ada, sedikit kosong banyak, sedikit berisi, ngapain? Biarkanlah gerejanya kecil tapi penuh, kan gak apa-apa. Tapi ini harapan kita, kalau sudah cantik ini, penuhlah ini dengan warga-warga jemaat yang setia beribadah di gereja ini. Setia beribadah di gereja ini. Apa yang hendak kita renungkan dalam peristiwa kenaikan Yesus naik ke surga? Apa yang hendak kita renungkan? Yang pertama, kita baca dulu ayat yang 45, maksud saya 45. Kita baca dulu 1, 2, ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Lalu ia membuka pikiran mereka. Iya, Yesus. Lalu Yesus membuka pikiran mereka. Lalu mereka mengerti apa? Kitab suci. Jadi yang pertama yang kita renungkan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, kita harus mengerti kitab suci. Jangan nanti Yesus sudah naik ke surga, berarti Tuhan kalian tidak ada lagi ya, kata orang nanti kepada anak-anak kami. Bukan. Dia naik ke surga bukan berarti kosong Tuhan di dunia ini. Bukan. Tetapi ketika dia naik ke surga, bumi ini masih dikuasai Tuhan. Bahkan dia mengutus rohnya yang menjadi penyerta, pelindung, penghibur kita di bumi ini. Maka ketika kita membaca kitab suci, maka Tuhan akan membuka rahasia-rahasia surga yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini yang pertama. Jadi kalau nanti Yesus ke surga naik, kita sudah mengerti kitab suci, maka kloplah. Maka orang percaya yang tinggal di Yerusalem kala itu, setelah mengerti kitab suci, mereka memberitakan kitab suci itu kepada orang yang belum mengerti kitab suci. Jadi kalau peristiwa kenaikan Yesus hari ini, semua warga jemaat GKP Helvetia mengerti kitab suci, maka tugas kita ialah yang kedua, pergilah, beritakanlah isi kitab suci itu kepada setiap orang. Sama seperti Yesus dulu memberitakan kabar baik, mengajar kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan mengimani kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada janji pengutusan roh. Kalau Yesus naik ke surga, berarti kita tidak ditinggal seperti orang yang tidak berbapa, tidak beribu. Tapi Tuhan mengutus rohnya untuk menyertai kita. Minggu depan kita akan memperingati, setelah kenaikan, memperingati turunnya Roh Kudus. Dalam peristiwa turunnya Roh Kudus itu, benar-benarlah Tuhan secara sempurna menyertai kita sampai selama-lamanya. Penyertaannya dalam kehidupan kita dalam bentuk roh. Roh yang tidak kelihatan, tetapi dia berdampak dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang ketiga yang hendak kita lakukan dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus naik ke surga ialah peran umat percaya. Jadi kita harus berperan. Saya katakan tadi, misi Yesus di dunia ini telah finish, telah selesai. Misi Yesus di dunia ini telah berakhir karena dia sudah naik ke surga. Maka tugas misi yang belum selesai dan komplit di dunia ini, itu berada di pundak umat percaya, di pundak kita. Sekarang kitalah pembawa misi Allah di dunia ini. Jadilah duta-duta misi Allah, duta-duta Kristus yang mengabarkan kabar baik di dunia ini. Kabarkanlah mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Rumah kita yang terdekat dengan kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Itu Yerusalem. Baru ke Yudea, luar. Berarti itu tetangga, sekitar lingkungan kita. Lalu Samaria, di luar lingkungan kita, ke kota lain, ke desa lain, ke negara lain. Itu Yudea. Sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Pemberitaan kitab suci dan peran umat percaya harus sampai ke ujung bumi. Kita sudah 163 tahun jadi Kristen di Tanah Batak. 163 tahun. Tapi kita belum pernah mengutus orang ke luar negeri jadi tenaga misi, GKPA secara khusus. Belum ada. Karena mungkin keterbatasan sumber daya manusia dan energi dan keuangan kita sehingga tidak bisa mengutus orang menjadi tenaga penginjil misalnya ke Kamboja, ke Vietnam, ke Laos, ke Myanmar, ke China, ke Taipei, atau ke Eropa. Belum ada orang GKPA yang menjadi tenaga misionaris. Kalau ada yang mau tertarik nanti silakan daftar ke Kairos. Kairos, nanti klik di website Kairos. Itu lembaga yang menyiapkan tenaga-tenaga misi diutus ke luar negeri. Kalau ada anak-anak kami nanti yang ingin jadi misionaris ke luar negeri, masuklah ke Kairos. Nanti dilatih di sana menjadi tenaga misionaris. Ada orang Batak sekarang banyak di Kamboja, di Vietnam, dan di Uzbekistan, Kazakhstan.
Itu ada banyak orang Indonesia sekarang bisa menjadi penginjil yang dikelola oleh Kairos. Kalau HKBP nanti bulan 7 HKBP akan mengutus 15 orang tenaga misionaris ke Afrika. Mereka sekarang sedang digodok di Jetun Silangi. 15 orang tenaga pendeta menjadi misionaris ke Afrika. Itu keren, menurut saya keren. Itu bukti bahwa misi Yesus di bumi ini belum selesai, belum komplit. Supaya komplit, kita menjadi tenaga misionaris, tenaga misi, mengabarkan kabar Injil di dunia ini. Itu yang keempat dan yang terakhir, peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang perlu kita renungkan ialah ada sukacita dan pengharapan. Mengapa ada sukacita? Karena Yesus meninggalkan kita dengan bekal rohani yang luar biasa. Dia telah memberi contoh teladan hidupnya. Dia telah memberi pengajaran yang harus kita lakukan. Dia telah memberikan teladan supaya kita tiru. Dan itu menjadi teladan bagi anak cucu kita dan seluruh orang yang bersama dengan kita. Sehingga kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini merupakan peristiwa sukacita besar dan pengharapan bahwa hidup kita akan disertai oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus yang naik ke sorga, yang terangkat ke sorga, membuat kita semakin bersemangat melanjutkan misinya, bersukacita karena kita telah menerima pengajarannya, dan jangan lupa tetap kita paham mengisi waktu memahami kitab suci kita supaya hati kita diperbarui setiap hari dan bersemangat mengabarkan kabar Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, amin, amin. Natutudoi say marhamulu warna posayai say marhamulu warna posayai. Terima kasih ma ali Tuhan akimadung kami ingot nadung manaik Tuhan Yesus tu banua ginjang nadung mengarade inganan di hami akan persaya nadung mengalehen haluaan jana mulak juguk di siamu ni debata ama patidahon jati diri ni Yesus nagabe raja di sandok raja nadong di tanoon jana nada ditinggal hot Tuhan kami gabe songon naso marama sumarina dilehen Tuhan do dihami janji nagiot menyuruh ton di porbadia mandongani mengarajai doho mengapuli hami jakka perdalanan di mulu nami atau pergugui mahami dinalaho mengastui isi ni Bibel atau bisa hami Tuhan menjami tahuni itu halak na persaya do na so persaya jana misi ni Kristus madung sidung di tanah on hami nama na pelanjut misi ni Kristus atau hami gohi ujung di tanah on dohon akka berita nauli hami jami tahun jami tanah denggani sian bagas nami tu tetangga tu masyarakat lobus tu ujung di tanah on atau lehem madi hami habis tar habis suhu nama lohon laho memari tahun menjami tahun berita na denggani berita nauli tu humaliang nami atau pergugoi mahami mangastui hatamon dohok makanguluhon di ngolu nami siganopari marhidi Yesus Kristus nadung manaik tu banua ginjang. Amin.